I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Waktu itu, perawat cantik datang menanyakan keadaanku. Aku yang akhirnya menenangkan ragaku di sini, lalu perawat itu... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak, apa kabar? Aku yang terbangun dari depan rumah sakit pun seketika menatap ia dengan nanar. Kurasa cukup baik. Oh iya, perkenalkan saya Yulia. Kebetulan saya perawat yang bertugas pada sore ini dari pukul 2 sampai 9 malam nanti. Sebelumnya izin bertanya apakah benar ini dengan Kak Jihan, usia 20 tahun, kelahiran Tasikmalaya 9 Juni 2000. Iya, ini saya. Baik, jadi saya kesini mau mengecek tekanan darah dan luka kakak. Apakah kakak bersedia? Iya, lakukanlah. Perawat itu pun langsung melakukan tugasnya. Setelah selesai memeriksa tekanan darahku, ia pun menanyakan luka di tanganku. Pemeriksaan tekanan darah sudah selesai. Sebelumnya mohon izin, apakah boleh melihat luka kakak? Untuk apa? Tidak ada yang benar-benar peduli terhadapku. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya hanya ingin memeriksa bagaimana lukanya sekarang, sekaligus memberikan obat agar lukanya cepat sembuh. Biarkan saja. Luka ini tidak sebanding dengan kejahatan mereka kepadaku. Perawat Yulia pun merasa iba terhadapku, karena ia tidak mendapat jawaban apa-apa dariku. Akhirnya, ia bertanyalah kepada ibuku. Selamat sore Bu, saya Yulia, perawat yang bertugas pada pukul 2 sampai 9 malam nanti. Kebetulan saya merawat ibu. Oh iya, kenapa ya sus? Ibu, tadi anak ibu tidak mau saya obati luka di tangannya. Barangkali ibu tahu trauma apa yang terjadi pada anak ibu sehingga dia jadi begini? Jadi begini sus. Bapaknya Jihan adalah sosok yang temperamen. Dia tiap hari sisa saya dan Jihan. Pernah di waktu itu, saya tidak bisa memberi makan lauk yang lengkap. Dia langsung membanting makanan itu di tempat. Tidak cuma itu, bapaknya Jihan pun menjual dia ke orang lain hanya untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Aku yang mendengar dan melihat itu di pojokan rumah merasa takut dan kasihan terhadap ibuku. Hingga akhirnya ayah membawaku untuk dijual. Aku hanya bisa menangis melihat ibuku waktu itu. Aku langsung ditarik oleh bapak. Tanpa aku sangka, bapak membawaku untuk dijual ke om-om yang sudah tua. Aku ingin menolak, tapi aku tidak ingin ibu sampai kenapa-napa. Woi bro, ini anak gue masih perawan. Lu mau gak? Harganya yang udah dulu kita rencanain. Oke lah, asalkan asli perawan. Gue jamin dia perawan. Enggak Pak, aku mau pulang Pak. Diam lo, atau ibu lo gue bunuh. Bapak langsung pergi setelah habis menjualku. Aku dibiarkan sendiri dengan lelaki jalang itu. Aku pulang dengan tangisan dan tertatih-tatih karena sungguh sakit sekali. Ibu, Ibu, maafkan aku Ibu. Ayo masuklah ke rumah ayo. Ibu. Sementara bapaknya sibuk mabuk dan judi dari uang hasil menjual anaknya. Bro, lu udah dapat ini. Buruan main. Takut kalah lagi bro. Enggak, sekarang kalau menang gue. Mereka tertawa dengan gembira sambil mabuk-mabukan. Saat di tempat kerja pun, anak saya dibully habis-habisan oleh rekan kerjanya karena ekonomi kami. Woi orang miskin, lo harus lebih giat lagi biar lo cepet kaya. Sekarang beliin gue makan sana ke depan. Kenapa nggak pergi sendiri? Oh, jadi sekarang lo udah mulai berani lawan gue, hah? Kurang ajar, sini lo.
suara infus yang menempel di punggung tanganku. Aku mengingat luka di tanganku bekas siletan selepas pulang dari penjualanku oleh bapak. Tuhan, mengapa aku masih hidup? Aku sudah lelah dengan kejahatan mereka. Cerita Isni pun selesai dengan isak tangis yang begitu deras membasahi pipi Isni dan perawat itu. Ibu, saya sangat sedih sekali mendengar ini. Bu, saya akan membantu ibu menyembuhkan anak ibu sebisa mungkin. Ibu bantu saya ya. Terima kasih Bu atas informasinya. Sama-sama sis. Aku diajak ke psikiater oleh perawat Yulia, dan sikap dia yang tulus membuatku merasa bahwa dia adalah sosok yang dapat mengobati sedikit traumaku. Dia mengajakku mengobrol, bermain, yang membuat bebanku merasa lebih ringan, dan akhirnya aku jauh lebih baik.